Kembali lagi di channel Valentino Jebret. Beberapa hari absen karena ada satu dan lain hal juga. Tapi kali ini kembali lagi channel ini memproduksi episode yang terbaru. Dan di episode kali ini gua nggak bicara dulu tentang tim nasional, tapi bicara tentang rivalitas yang kadang-kadang sebegitu rivalnya sampai akhirnya malah memberikan kesempatan kepada yang tidak terlalu diperhatikan menyusul akibat dari rivalitas tersebut. Ya, gue mau ngomongin bagaimana tersungkurnya dan begitu lemesnya sampai dengan akhir-akhir musim ini buat Liverpool dan juga buat Manchester United. Banyak yang mengatakan faktor dari Liverpool itu dimulai dari adanya pemain-pemain yang cedera, kemudian juga faktor Klopp ternyata waktu menyampaikan akhir musim ini akan menjadi musim yang terakhir saat berada di peringkat satu itu tidak pas. Lalu kemudian juga ada beberapa hal lain yang dianggap juga menjadi faktor membuat Liverpool ini sekarang kehabisan bensin. Sementara itu kalau United selalu di selalu dibahas bagaimana ternyata Erik ten Hag ini memang menjadi sosok yang akan mampu membuat bangkit atau memang ternyata sama-sama aja sama pelatih-pelatih lain yang dianggap memang belum bisa untuk membuat puas para pendukungnya, apalagi kalau selalu dibandingkan dengan Sir Alex Ferguson. Tapi kalau gue melihat dari sisi yang berbeda, dari sisi pandangan gue, ya kedua tim ini terlalu fokus ini memang sama rivalitas yang terjadi karena bukan hanya fans yang ada di sini. Di sana United dan Liverpool ini juga benar-benar menjadi pertandingan yang penuh dengan rivalitas. Bagi kalian yang belum tahu bahwa kalau bicara tentang London, dia itu ada di selatan. Dia tuh ada di bagian yang kebalikannya yang ada di utara tentunya. Yang namanya selatan itu ya kebalikannya utara lah ya. Nah, itu ada Chelsea, Arsenal, Spurs dan lain-lain tim dari London. Sepanjang perjalanan kalian akan ketemu dengan klub-klub lain yang karena kita nontonin Liga Inggris dari dulu, kita jadi tahu nama kotanya dan jadi tahu ada klub di sana. Bahkan ada juga beberapa klub lain yang kita belum pernah dengar, tapi kita bisa lewatin rutenya. Nah, di bagian utara disitulah ada dua tim besar, ada dua kota yang penuh dengan rivalitas, yaitu kota Manchester dan kota Liverpool. Liverpool punya yang cukup dikenal ya. Liverpool tentunya ada Everton, Manchester ada Manchester United dan juga Manchester City. Nah, dari sejarah yang terjadi memang ini menjadi rivalitas. Mereka deketan tapi saling mengungkapkan prestasi mereka. Sebelum zamannya Ferguson datang, Liverpool jauh sekali mendominasi. Kemudian setelah Ferguson datang, mereka mulai menyusul. Makanya katanya baru 30 tahun kemudian Liverpool bisa jadi juara lagi. Itu pun di masa Covid. Dan secara kota juga ini menjadi satu bahan ejek-ejekan mereka karena Manchester lebih kota sementara Liverpool ini memang lebih desa dibandingkan Manchester. Nah, bicara tentang rivalitas, kita lihat di musim ini bagaimana hasil demi hasil yang didapatkan sepertinya seakan-akan nggak penting asal mereka bisa mengalahkan rivalnya ini. Kita lihat dimulai dari FA Cup saat Liverpool akhirnya harus kalah menghadapi Manchester United. Ketika itu kita tahu sampai dengan menit terakhir ya bagaimana United mampu untuk mengalahkan Liverpool. Itu kelihatannya memang benar-benar menjadi momen yang sangat menyakitkan untuk Liverpool. Walaupun catatan menunjukkan ketika pertandingan FA Cup Quarter Finals tersebut, setelah pertandingan menghadapi Manchester United, Liverpool masih menang lawan Brighton 2-1, kemudian juga menang lawan Sheffield United 3-1. Habis itu ada pertandingan lagi di Old Trafford lagi, yaitu di Premier League, di mana berakhir lagi-lagi imbang 2-2. Untuk Liverpool yang sedang mengejar gelar juara non-Covid, ini tentu menjadi pukulan yang berat. Apalagi sebelum-sebelumnya mereka menang besar, mereka mudah untuk bisa mengalahkan United dan melihat lawan-lawan dari United lain yang gak perlu tim besar pun mampu untuk mengalahkan United. Tapi apa yang terjadi? United selalu bermain dengan
semangat yang berbeda, dengan militansi yang berbeda ketika menghadapi Liverpool. Ditambah Liverpool pun juga bisa dibilang buang peluang, bisa dibilang juga tidak terlalu fokus dan lain sebagainya. Tapi intinya singkat cerita hasilnya 2-2. Dan di sini menggambarkan bagaimana hancurnya mental pemain-pemain Liverpool. Karena rivalitas itu kan boleh kalah, yang penting jangan lawan rivalnya. Nah, ini yang terjadi menurut saya, menurut gue dari Liverpool. Udah nggak bisa menang di FA Cup, harus menang di Premier League, malah hasilnya 2-2. Dan habis itu lawan Atalanta kalah 0-3, lawan Crystal Palace kalah 0-1. Lawan Atalanta menang sih, tapi rasa kalah. Cuman menang 1 gol, nggak bisa lolos di Europa League maksud gua, di Europa League. Iya, bukan di Champions ya. Kemudian akhirnya bisa menang lawan Fulham, yang kita pikir berarti masih ada harapan nih gitu pendukung Liverpool kan. Tapi apa yang terjadi? Kalah lagi. Ini juga nyakitin. Everton lagi butuh banget kekalahan supaya mereka terdegradasi. Tapi kemudian mereka akhirnya mendapatkan poin yang menyelamatkan timnya. Justru ketika menghadapi Liverpool di hadapan pendukung Everton menang 2-0. Semakin kacau mental pemain-pemain Liverpool. Lanjut lagi seri sama West Ham 2-2. Terlepas dari setelah itu menang lawan Tottenham 4-2, kalian bisa lihat di DPI bahwa kalau itu jadi kebangkitan ya sudah terlambat. Karena di sisi lain Arsenal dan juga City bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Dan sekarang tentu saja maksud saya tentu saja pertarungan gelar juara menjadi milik Arsenal dan juga Manchester City. Ini adalah gambaran bagaimana hancurnya pemain-pemain Liverpool ketika mereka tidak bisa mengalahkan United. Ditambah akhirnya hasil-hasil yang jelek, malah muncul kemudian ada ribut lah antara Salah dan Klopp. Darwin menghapus postingan tentang Liverpool dan lain sebagainya. Ini menjadi momen yang menurut gue buruk di akhir kepemimpinan dari Jurgen Klopp. Lagi-lagi prinsip yang penting jangan sampai kalah lawan United. Tapi kemudian mereka seri 2 kali, bahkan disingkirkan dari FA Cup. Menurut gue ini akhirnya membuat mereka buyar untuk bisa fokus lagi bahwa musuh mereka sebenarnya bukan United di turnamen di Premier League ini. Musuh mereka sebenarnya adalah lawan-lawan lain untuk mengejar City dan Arsenal. Karena apa? Karena kemarin itu ini menjadi satu sejarah juga bagaimana perebutan gelar juara diperebutkan oleh 3 tim yang diharapkan akan sampai berakhir di akhir musim. Tapi itu dia, karena tidak bisa lepas dari rasa sebal, kesal, bete, stres menghadapi rival utama, membuat mereka terpengaruh kepada pertandingan-pertandingan berikutnya. Sementara itu bagaimana dengan United sendiri? Bicara tentang Manchester United, kita mulai dari pertandingan menghadapi Liverpool juga. Contekannya harus gue lihat dulu di sini. Di pertandingan selanjutnya ya ternyata Manchester United ini tidak bisa untuk meraih hasil maksimal juga. Di pertandingan tanggal berapa sih itu kok jadi hilang ini gua. Nah, quarter final menang 4-3. Pendukung United berharap inilah kebangkitan, karena ketika kita bisa mengalahkan rivalitas, ketika kita bisa mengalahkan rival kita, disitulah biasanya momen kebangkitan. Dan mereka mengatakan harus begini cara mainnya United untuk bisa meraih kemenangan dan kebangkitan. Oh, ternyata ada potensinya. Kalau mereka mau main maksimal seperti menghadapi Liverpool, oh ada harapan buat United bisa memperbaiki peringkat mereka. Siapa tahu bisa sampai dengan zona Liga Champions seperti keyakinannya Coach Justin ketika mampu mengalahkan Liverpool. Harus begini, berarti potensinya ada. Tinggal bagaimana ngeluarin supaya bisa main selalu seperti ini. Dan inilah momentum untuk bisa melakukan itu. Dan United dengan sangat percaya dirinya mengatakan bahwa Liverpool sekarang udah gak bisa menang sama mereka. Tapi apa yang terjadi? Kebalikan dari Liverpool, karena mereka terlalu terfokus bahwa mereka bisa mengalahkan dan menyingkirkan Liverpool. Kemudian mereka mendapatkan hasil yang juga tidak membaik. Menghadapi Brentford 1-1, menghadapi Chelsea kalah 4-3. Ketemu Liverpool lagi, sukses lagi 2-2. Tapi ingat, buat Manchester United ini sukses karena main di kandang dan menghadapi Liverpool yang jelas jauh lebih diunggulkan.
Momentum lagi yang kedua, ada juga ya tentang momentum yang gue bahas di channel gue. Tapi setelah itu kembali lagi nggak bisa perform seperti lawan Liverpool. Bournemouth nahan imbang 2-2. Lawan Coventry bisa lolos ke babak final, tapi itu pun harus melalui adu penalti. Bahkan kalau nggak karena VAR, dari 3-0 sempat harusnya kesusul menjadi 4-3 loh menghadapi Coventry. Menghadapi Sheffield betul menang lagi 4-2. Tapi menghadapi Burnley seri lagi 1-1. Ini menit terakhir ya kalau nggak salah gue, golnya Burnley. Dan kemarin main di Crystal Palace juga ngalahin Liverpool. Ini ngalahin United 4-0. Jadi benar-benar rivalitas mereka berdua ini membuat mereka tidak berfokus dan membuat mereka gagal fokus menghadapi lawan yang lain. Liverpool karena nggak bisa menang akhirnya kena mental untuk menghadapi pertandingan yang lain. Manchester United terlalu fokus untuk menghadapi Liverpool dan bisa meraih hasil yang maksimal menurut mereka, tapi akhirnya mereka nggak bisa lagi kembali ke performa ketika menghadapi Liverpool. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang Liverpool tadi saya sudah katakan dampaknya tidak lagi jadi kontender untuk menemani City dan Arsenal menjadi Premier League Champion. Sementara Manchester United bahkan sekarang harus siap-siap disamain angkanya sama Chelsea, terlepas dari difference goal. Tapi bisa jadi Chelsea akhirnya pelan-pelan nyusul posisinya Liverpool, nyusul posisinya Manchester United, alih-alih mereka dapat tempat untuk meraih posisi Liga Champions. Jadi apa yang gua bisa lihat di sini, begitupun juga dalam keseharian kita, karena memang channel ini pengennya gue selalu ada hubungannya dengan keseharian kita. Kita jangan terlalu terfokus total dengan rival utama kita. Sementara ada yang lain yang mungkin bukan menjadi rival utama kita, tapi mereka yang akhirnya akan memanfaatkan rivalitas kita untuk meraih gol kita yang sebenarnya. Dalam hal ini jelas bahwa United setelah mampu menggagalkan kemenangan Liverpool, maunya kan mereka juara FA, memang masih ada harapan non City dan kemudian bisa sampai dengan zona Liga Champions. Tapi lihat sekarang makin sulit. Liverpool juga sama, gantung aja peringkat 3, mengharap 2-3 pertandingan terakhir lawan-lawannya kalah di City sama Arsenal kan udah gak mungkin juga. Artinya hanya bisa menyesali dan melihat bahwa ternyata untuk meraih gol kita, tujuan kita sebenarnya kemarin tuh ada di City dan di Arsenal loh. Fokuslah, bisa menanglah lawan tim-tim lain selain lo, walaupun tidak bisa menang lawan United. Dan ini benar-benar satu momen yang membuat gue juga sadar bahwa gue juga menyadari siapa sih secara corporate yang menjadi rivalitas dari Jebret Media misalnya, ataupun juga secara gue as a presenter atau komentator, siapa yang menjadi rival utama gue. Tapi ternyata dari kasus Manchester United dan Liverpool ini, gue tahu bahwa gue tidak boleh hanya sekedar memantau, hanya sekedar ingin menang, hanya sekedar jangan kalah asal sama dia. Kalau tujuan kita dalam bentuk seperti kompetisi yang ada di Liga Inggris ataupun liga-liga lainnya, ternyata kita harus memperhatikan juga yang lain-lain yang tidak kita sadari ternyata pelan-pelan ngintip rivalitas kita dan akhirnya mampu menyusul posisi kita yang saling rival ini untuk mendapatkan tujuannya. Ya lu coba compare, coba bandingkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian, apapun pekerjaan kalian, apapun status kalian sekarang. Ternyata sekedar memperhatikan rival utama kita, rival abadi kita, itu bisa merugikan performance kita juga. Jadi pembelajarannya adalah kita boleh tetap jaga gengsi, tetap gak mau kalah sama rival utama kita, tapi jangan sampai dari hasil yang kita dapat menghadapi rival utama kita, satu, tidak boleh terlalu puas sehingga malah habis itu kita kembali lagi ke performa kita yang jelek. Dan yang kedua, kalau posisinya kita kalah menghadapi rival kita gak boleh kena mental, kita gak boleh stres, kita justru harus bangkit walaupun tidak menghadapi rival utama kita lagi untuk bisa meraih gol kita, tapi kita harus bisa mengalahkan yang lain-lain yang mungkin bukan rival utama kita, tapi kita bisa mencapai tujuan atau mencapai kemenangan yang kita mau. Nah ini satu insight yang gue pikir juga jadi momen penting buat kita. Dan ini kan di yang lain juga sama ya. Kadang
Barcelona Madrid misalnya gitu. Oke, misalnya di liga lu Barcelona bisa menang sama Madrid gitu. Tapi ketika akhirnya di akhir musim Madrid yang jadi juara, ya tetap aja yang dihitung adalah juara. Tujuan utamanya tuh juara, bukan tujuan utama cuma sekedar mengalahkan rival. Dari grup kita, Santini Group. Kalau kalian tahu sekarang Wrexham itu timnya Ryan Reynolds dan sekarang sudah promosi lagi ke Liga 1 di Liga Inggris. Mereka kira bisa promosi ke Liga. Dan itu membuat kita pendukung Tranmere juga sebel gitu. Tapi ada kebanggaan karena Tranmere-nya bisa menang sama Wrexham pada saat di pertandingan liganya. Tapi gol utamanya tentu Wrexham yang jadi lebih unggul karena dia bisa lolos ke naik ke promosi ke Liga 1 di Inggris. Sementara kami Tranmere saat ini masih tertahan di Liga 2-nya Liga Inggris. Nah, ini juga menjadi satu contoh lain gitu bahwa jangan sekedar hanya memperhatikan hasil kepada rivalitas utama kita, tapi kita juga harus memperhatikan hasil dengan yang lain-lain yang juga turut ambil bagian dalam kompetisi bagi kita untuk meraih tujuan. Apa tujuan kalian? Siapa saja yang menjadi lawan kalian? Siapa yang jadi rival kalian? Kalian harus pahami, kalian harus tahu, kalian harus perhatikan, dan kalian harus bisa hadapi satu persatu rival kita utama ataupun tidak, supaya kita tidak gagal fokus, supaya kita tidak berpuas diri sehingga sampai ke tujuan kita. Ini juga yang menarik adalah tentu rivalitas Bayern Munich dan Dortmund. Ketika ini dilakukan syuting ini, Dortmund sudah lolos mengalahkan PSG. Apakah ini yang akan membuat Bayern Munchen termotivasi sehingga mereka bisa ketemu dengan Dortmund karena mereka berdua sudah nggak dapat di Liga Jerman karena ada Leverkusen, atau justru Dortmund akan menghadapi Madrid? Nah, kalau hasil ini bisa memotivasi Munchen, lagi-lagi ini adalah masalah rivalitas dan ini adalah ulangan dari final Champions waktu itu, di mana akhirnya Munchen ketemu Dortmund dan waktu itu Munchen menjadi juara. Nah, ini juga nanti kita akan bisa lihat kalau sampai beneran ketemu, maka berarti pertempuran rivalitas ini terjadinya di Liga Champions, bukan di Liga Jerman, karena mereka awalnya tidak memperhatikan Leverkusen. Justru Leverkusen yang mampu untuk meraih gelar juara di Liga Jerman. Bagaimana? Siapakah rival utama kalian? Dan siapakah rival lain dalam kehidupan kalian yang juga ikut berlomba untuk mencapai tujuan kalian? Pastikan kalian perhatikan itu semua, dan pastikan kalian harusnya tetap bisa meraih tujuan kalian yang kalian inginkan dalam perlombaan di kehidupan kalian. Thank you semuanya sudah menyaksikan episode Valentino Jebret kali ini. Share, like, komen, dan silahkan untuk bertanya-tanya di kolom komen apabila ada yang ditanyakan. Kita kembali lagi nanti di episode berikutnya bersama dengan channel Valentino Jebret. Terima kasih.